Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada pembelajaran kimia untuk kelas 12 di semester 1 ini. Bab yang pertama yang kita bahas adalah sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tidak tergantung pada macamnya zat terlarut, tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau banyaknya konsentrasi zat terlarut. Kita tahu bahwa larutan terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Perlu diingat bahwa banyaknya partikel dalam larutan itu ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Kemudian bahwa jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun konsentrasi keduanya sama. Hal ini dikarenakan bahwa larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion. Itu kita bahas ketika di kelas 10 tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Materi pokok kita yang pertama adalah konsentrasi larutan, kemudian yang kedua adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan, yang ketiga adalah kenaikan titik didih larutan, yang keempat penurunan titik beku larutan, yang kelima tekanan osmotik dari larutan, dan yang keenam adalah sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi pada pertemuan pertama ini kita membahas konsentrasi larutan, di mana nanti materi konsentrasi larutan ini akan membantu atau berkaitan dengan sifat-sifat koligatif larutan. Yang keempat ini, yang kedua, 3, 4, dan 5 ini adalah 4 sifat koligatif larutan yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sedangkan nanti yang terakhir itu adalah pertemuan terakhir adalah sifat koligatif larutan elektrolit. Kita masuk ke pokok pembahasan kita yang sekarang, yaitu tentang konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu menyatakan banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan. Nah, cara untuk menyatakan konsentrasi larutan itu diantaranya yang pertama adalah konsentrasi molar atau molaritas nanti disebutnya, kemudian konsentrasi molal atau molalitas, dan fraksi mol. Nah, ini ketiganya adalah konsentrasi larutan yang akan membantu kita mempelajari dalam materi sifat koligatif larutan. Yang pertama, konsentrasi molar atau molaritas. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ya, jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan atau dalam kurung mol per liter. Contohnya, jika dalam 500 ml atau 0,5 liter larutan terdapat 6 gram urea dengan
massa molekul relatif sama dengan 60, maka molaritas larutannya adalah bagi berikut. Ini molaritas adalah jumlah mol per 1 liter larutan rumusnya. Di mana mol itu, ya, 1 mol itu sama dengan massa dibagi massa molekul relatif. Sehingga dalam permasalahan ini molnya adalah 6/60, 6 gram per 60 mol per massa per mr, kemudian dibagi lagi dengan volume larutannya adalah 0,5 liter, sehingga 6 dibagi 60 adalah 0,1, 0,1 per 0,5 sama dengan 1/5 sama dengan 0,2 mol per liter atau 0,2 molar. Yang berikutnya adalah konsentrasi molal atau molalitas, ya. Yang pertama adalah molaritas, yang kedua adalah molalitas. Molalitas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram atau 1 kg pelarut. Ingat-ingat ya. Jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram atau 1 kg pelarut. Ya. Jadi larutan itu ada pelarut, ada zat terlarut. Ini mah pelarut. Contoh, jika dalam 250 gram atau 0,25 kg air itu terdapat 6 gram urea dengan Mr dengan massa molekul relatif 60, maka molalitas larutan adalah bagi berikut. Molalitas, nah, dinyatakan dengan M kecil, ya. Kalau tadi molaritas M besar, kalau molalitas itu M kecil, mol zat terlarut per kilogram pelarut. Sama, mol itu massa per mr, massa molekul relatif. Perhatikan, ini molnya sama 6/60, 6 gram per 60 mr per 0,25 kg. Jadi pelarutnya, massa pelarutnya adalah 0,25 kg sama dengan 6/60 0,1, 0,1 dibagi 0,25 sama dengan 0,4 molal, ya, 0,4 molal. Begitu. Konsentrasi yang berikutnya, ya, adalah fraksi mol, ya, fraksi mol. Fraksi mol atau dilambangkan dengan X besar begini. Misalnya, jadi di dalam larutan itu ada zat terlarut atau zarut, kemudian ada zat pelarut, ya. Dalam bahasa Inggrisnya solute, zat terlarut itu solute, kalau zat pelarut itu solvent. Jadi ada zat terlarut dan zat pelarut. Maka fraksi mol zat terlarut atau zat pelarut menyatakan perbandingan mol, ya, perbandingan mol zat terlarut atau mol, ya, selanjutnya itu N itu mol pelarut dengan mol total larutan, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Jadi misalnya fraksi mol zat terlarut berarti mol zat terlarut per mol total larutan. Sedangkan kalau fraksi mol zat pelarut adalah mol zat pelarut per mol total larutan. Contoh seperti ini. Sebanyak 2 mol urea terdapat dalam 8 mol air. Ya, ini yang diketahui sudah dalam keadaan mol semuanya. Jadi urea terlarut dalam air, ureanya 2 mol, sedangkan airnya 8 mol. Maka untuk fraksi mol zat terlarut itu berarti mol, ya, N itu mol pelarut
per mol zat terlarut ditambah mol pelarut atau mol total. Fraksi mol pelarut adalah mol zat pelarut per mol total larutan atau mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Dan untuk fraksi mol zat terlarut ditambah dengan fraksi mol zat pelarut harus sama dengan 1 ya, selalu ini ya, selalu sama dengan 1. Dalam kasus ini contoh, maka fraksi mol zat terlarut dalam hal ini urea adalah 2, yaitu mol urea per 2 ditambah 8. 2 tambah 8 itu 2 dari mol urea, 8 dari mol air. 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Sedangkan fraksi mol pelarutnya adalah 8 ya. 8 itu mol dari air per 10. Mol total sama dengan 0,8. 0,2 ditambah 0,8 itu sama dengan 1. Jadi untuk fraksi mol ya, untuk mengecek apakah perhitungan kita benar, terakhir itu fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol zat pelarut harus sama dengan 1. Itu untuk materi kita tentang konsentrasi dari larutan yang akan membantu kita dalam mempelajari sifat-sifat koligatif larutan berikutnya. Ini ada beberapa soal latihan ya. Yang pertama, jika 45 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam 500 gram air, maka molalitas larutan adalah berapa? Ini massa atom relatifnya diketahui, C12, H1 dan O16. Silakan kamu dihitung. Kemudian yang kedua, fraksi mol urea atau Mr sama dengan 60. Suatu larutan urea dalam air, yaitu Mr airnya 18, adalah 0,05 fraksi mol ureanya. Maka molalitas larutan urea tersebut adalah, silahkan kalian hitung. Gitu. Nah ini berarti menggabungkan fraksi mol dengan molalitas ya, perlu perhitungan yang agak sedikit tinggi. Yang ketiga, fraksi mol urea dalam ya larutan urea 0,3 molal, yaitu larutan dalam air adalah, ini juga sama, menghubungkan fraksi mol dengan molalitas. Nah, ini bisa kalian hitung dan bisa buat latihan. Dan nanti kalau ada permasalahan kalian bisa menulis ke email saya atau WA saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.